Hi friends, welcome to Jo TV with me, Joanita. Senang banget ketemu kalian lagi. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku ingin membagikan cerita yang sangat mengharukan antara seorang ibu dan anaknya yang sudah terpisah selama 32 tahun. Gimana ceritanya? Let's check it out. Kejadian ini berawal dari sebuah keluarga di Cina yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang bernama Li Jingxi, dan anak tunggal mereka yang bernama Mo Yin. Sebagai ibu, Jingxi ingin putranya belajar dengan tekun dan menjadi orang sukses. Jadi dia menjulukinya Cia-Cia, yang berarti hebat. Menurut ibundanya, Cia-Cia kecil adalah seorang anak yang berperilaku sangat baik, pintar, patuh, dan bijaksana. Dia tidak suka menangis, dia sangat lincah dan menggemaskan. Dia adalah tipe anak yang disukai semua orang ketika mereka melihatnya. Umumnya, keluarga di Cina memang hanya memiliki satu anak, seiring dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina pada tahun 1979 dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk Cina yang berkembang pesat dan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pasangan suami istri yang tinggal di kota hanya diperbolehkan memiliki satu anak, sedangkan yang tinggal di pedesaan bisa punya anak kedua kalau yang pertama lahir adalah perempuan. Bagi para pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga dan merawat mereka hingga dewasa, tetapi tidak bisa memperlakukan anak-anaknya dengan layak, maka mereka akan dikenai denda yang cukup besar dan anak-anaknya yang lain tidak akan mendapatkan segala manfaat sosial dari negara. Seperti keluarga muda pada umumnya, setiap akhir pekan keluarga kecil ini suka jalan-jalan ke kebun binatang atau ke salah satu taman di kota Xi'an, ibu kota provinsi Shanxi di Cina Tengah, untuk rekreasi bersama. Li Jingxi sendiri bekerja di sebuah perusahaan pengekspor gandum, dan jika musim panen tiba, dia harus keluar kota selama beberapa hari untuk bertemu para distributor. Cia-Cia kecil biasanya tinggal di rumah bersama ayahnya. Pada hari kerja, Jingxi dan suaminya biasanya menitipkan Cia-Cia di tempat penitipan anak, lalu menjemputnya kembali sepulang bekerja. Kejadian tidak terduga terjadi pada Oktober tahun 1988. Saat itu, Jingxi sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota. Tiba-tiba, Jingxi mendapatkan pesan dari atasannya untuk segera pulang ke rumah. Pada saat itu, komunikasi belum secanggih zaman sekarang. Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah telegram yang bunyinya darurat di rumah. Tolong segera kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jingxi pun segera kembali ke kota Xi'an. Atasannya pun memberitahunya bahwa putranya telah hilang. Saat itu, Cia-Cia kecil baru berusia 2 tahun 8 bulan. Seketika itu juga, Jingxi pun panik, tapi dia masih berpikir bahwa putranya mungkin hanya tersesat dan akan segera diketemukan lagi. Suaminya pun lalu menjelaskan kronologi hilangnya putra mereka. Suaminya menceritakan bahwa seperti biasa dia selalu menjemput anaknya sepulang bekerja di tempat penitipan anak. Dalam perjalanan mereka ke rumah dari tempat penitipan anak, mereka mampir ke sebuah hotel karena anaknya meminta minum. Lalu ayahnya mengambilkan air minum, tetapi karena airnya masih panas, maka ayahnya pun berinisiatif mendinginkannya sebentar. Hanya dalam hitungan menit sejak sang ayah mengalihkan pandangan, Cia-Cia ternyata telah menghilang. Dalam keadaan panik, Jingxi dan suaminya masih berharap bahwa akan ada orang yang membantu mereka membawa anaknya kembali. Nggak terasa, seminggu telah berlalu. Karena belum ada titik terang, mereka pun mulai bertanya-tanya kepada orang-orang apakah ada yang melihat Cia-Cia di sekitar hotel. Dia juga mencetak 100.000 selebaran dengan foto anaknya dan membagikannya di sekitar stasiun kereta api dan terminal bus di kota Xi'an. Lalu mengiklankan orang hilang di koran-koran setempat, tetapi sayang semuanya tidak membuahkan hasil. Jingxi pun semakin terpuruk. Dia terus menangis kala melihat baju-baju, sepatu, dan mainan putranya. Naluri pertamanya adalah menyalahkan suaminya sebagai penyebab hilangnya anak mereka. Mereka pun terus terobsesi untuk menemukan putra mereka, sehingga jarang membicarakan hal lain ketika di rumah. Hubungan suami istri ini pun menjadi dingin dan akhirnya mereka bercerai setelah 4 tahun berumah tangga. Meskipun telah bercerai, Jingxi sendiri masih terus berusaha mencari anaknya. Setiap Jumat sore ketika dia selesai bekerja,
dia akan naik kereta api ke provinsi sekitarnya hanya untuk mencari Jia-Jia. Pulang pada Minggu malam dan bersiap untuk kembali bekerja pada Senin paginya. Kapanpun dia mendapatkan petunjuk kabar tentang seorang anak laki-laki yang mirip Jia-Jia, dia akan pergi dan menyelidikinya. Pernah suatu ketika dia mendapatkan kabar bahwa ada sepasang suami istri di sebuah pedesaan yang mengadopsi anak laki-laki dari kota Xi'an yang mirip dengan Jia-Jia. Jingxi pun rela melakukan perjalanan ke desa yang jauh. Setibanya di desa itu, dia bertemu dengan para penduduk desa yang mengatakan bahwa keluarga yang mengadopsi anak sekarang sedang berada di kota Xi'an. Jingxi pun cepat-cepat kembali ke kota Xi'an dan sampai di sana pada dini hari. Bahkan dia juga menghabiskan waktu berjam-jam mencari apartemen yang disewa pasangan itu. Namun sayang, ternyata pasangan itu telah pergi ke kota lain. Tidak patah arah, Jingxi pun terus berusaha menemukan pasangan itu. Dia bergegas pergi ke kota yang dimaksud dan lagi-lagi sampai di sana pada malam hari. Dia melacak keberadaan pasangan itu dari hotel ke hotel selama berjam-jam. Namun, ketika dia menemukan hotel yang dimaksud, pasangan itu ternyata sudah keluar dari hotel. Tak hilang akal, Jingxi pun mencoba mendapatkan petunjuk dengan mendatangi rumah orang tua dari pasangan itu, tapi ternyata pasangan itu pun tidak ada di rumah orang tuanya. Lalu dia melanjutkan pencarian dengan mendatangi kota asal istri dari pasangan itu. Pada saat itu, dia sudah 2 hari tidak tidur dan tidak makan dengan teratur. Setelah beristirahat, dia segera berangkat dan berhasil menemukan perempuan yang dimaksud dan anaknya. Yang membuatnya sangat kecewa adalah bocah laki-laki itu ternyata bukan putranya. Benar-benar perjuangan seorang ibu yang gak kenal lelah ya. Pindah dari satu kota ke kota lain hanya dalam hitungan hari sampai gak tidur dan gak sempet makan. Gimana menurut kalian, friends? Sampai di sini komen di bawah ya. Bagaimana kelanjutan kisah Jingxi dan anaknya? Karena sudah panjang, akan aku bahas kembali di part 2 ya. Sekian video dari aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. See you again. Bye.